Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, bagaimana kabarnya semuanya untuk mahasiswa Sistem Informasi FST? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, untuk mata kuliah web service setelah UTS ini yang mengampu adalah saya ya. Sebelumnya dengan Pak Purwono. Nah, untuk mata kuliah web service kali ini nanti saya akan membahas tentang SOAP dan RPC. Nah, tapi sebelumnya mungkin kalian sudah mengetahui ya sebenarnya web service itu apa. Nah ya, web service sama website itu berbeda. Nah, jadi web service adalah sebuah aplikasi lintas platform yang dapat diakses melalui jaringan intranet dan internet. Di mana dalam aplikasi tersebut menyediakan berbagai fungsi dengan tujuan digunakan untuk interaksi aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Nah, jadi web service dapat diartikan juga dengan metode pertukaran data tanpa memperhatikan di mana sebuah database ditanamkan dan dibuat dalam bahasa apa sebuah aplikasi yang mengkonsumsi data dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi, sehingga web service mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ini contoh sederhana web service ya. Kita sambil mengingat-ingat, mungkin kalian sudah pernah diberikan oleh Pak Purwono atau yang lain. Nah, jadi ada aplikasi detik.com di sini. Kemudian ketika kita menjumpai di situ sistem loginnya ya, yang dapat menggunakannya ada Facebook, kemudian masuk dengan Google. Nah, jadi tinggal kita pilih saja kita mau masuk kemana. Jadi dengan kata lain, kita dapat bergabung dengan Detik itu hanya memiliki akun Facebook dan Google. Jadi tanpa harus registrasi lagi ke detik.com-nya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah kok bisa ya ketika kita masuk ke dalam sistem detik.com ya, itu menggunakan akun lain ya. Akun lain di sini adalah Facebook atau Google. Nah, karena memang Facebook dan Google ya, itu menyediakan servis yang memungkinkan sistem lain menggunakan akun detik.com. Ya, jadi dengan kata lain, Facebook dan Google itu telah menyediakan servis yang memungkinkan sistem lain itu menggunakan akun mereka ya. Jadi detik.com itu memanfaatkan servis tersebut, servis dari Facebook dan Google. Ini adalah cara kerja web service sebenarnya. Jadi Facebook dan Google itu bertindak sebagai server, sedangkan detik.com itu bertindak sebagai klien. Nah, ini adalah contoh sederhana yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu mungkin tidak aplikasi ini saja ya, mungkin ketika kita mau masuk ke portal yang lain. Nah, itu biasanya ada pilihan untuk login ya, yang sudah disediakan ya, yang sudah mempunyai servis sendiri tadi, yang mempunyai servis sendiri yang menyediakan mereka loginnya lebih mudah seperti itu. Oke, untuk selanjutnya untuk tujuannya mahasiswa
dapat memahami jenis arsitektur style. Ya, yang pertama ada SOAP, itu Simple Object Access Protocol Service. Kemudian yang kedua ada RPG, Remote Procedure Call Service. Oke, sebelumnya kita berangkat dulu dari sejarah ya. Ini agak unik, jadi kalian bisa ada bayangan. Jadi di tahun 1981 itu adalah paling klasik adalah RPG ya, Remote Procedure Call. Kemudian RPG ini berkembang di tahun 1991 itu berkembang jadi Corba. Nah, RVC sama Corba itu lebih unik ya, jadi mereka integrasi di level remote method. Kemudian tahun 98 itu muncul yang baru, yaitu SWAP, Simple Object Access Protocol. Kemudian setelahnya ini diusulkan ya, sebuah REST, jadi beberapa tahun setelahnya. Jadi setelah dicoba tahun 2000, kemudian tahun 2011 itu ada lagi yang baru, yaitu tentang GraphQL. Nah, selanjutnya tentang SOAP, Simple Object Access Protocol. Ini adalah sebuah protokol berbasis XML dengan komunikasi bergaya RPC atau Remote Procedure Call yang menyediakan cara standar untuk memaketkan pesan menurut Chapel dan Jewell 2002. Kemudian dokumen XML yang terdiri dari dokumen itu, yang pertama ada SOAP envelope, itu mengidentifikasi dokumen XML sebagai SOAP message. Kemudian yang kedua ada elemen header, itu opsional. Kemudian yang ketiga ada elemen body, berisi informasi pemanggilan dan responnya. Kemudian keempat ada elemen float, opsional, berisi error yang terjadi saat pemanggilan diproses. Nah, jadi SOAP standar untuk bertukar pesan ya, berbasis XML melalui jaringan komputer ya, atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi. Kemudian untuk komunikasi dengan program pada sistem operasi yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data. Nah, jadi cara kerja SOAP itu adalah pure XML ya. Jadi berbasis XML, protokolnya adalah XTP dan XML-nya itu adalah pertukaran datanya. Jadi SOAP itu adalah seperti ini ya. Ada headernya, ada SOAP message, ada headernya, kemudian ada SOAP header, kemudian ada SOAP body-nya, kemudian ada isinya. Ini isinya ada di sini, payload. Jadi kalau misalnya mengirimkan pesan itu harus lengkap. Ini ada SOAP header, kemudian ada bodinya di sini. Jadi ketika mengirim pesan kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya cara kerja SOAP. Cara kerjanya juga simple ya. Jadi hampir semua API adalah request response. Ya, jadi klien mengirimkan sesuatu ya, request, kemudian dikembalikan menjadi respon. Jadi yang membedakan dalam bentuk format data, kemudian cara membungkus data, bisa dalam arsitektur stylenya. Jadi di dalam SOAP itu ada konsep RPC-nya sedikit ya di dalamnya. Jadi di return kembali dalam SOAP RPC request. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini yang diakses ya pakai open account ya. Open account ini yang di sisi web service-nya di sini disediakan open account. Nah, dengan judul ini account processing. Jadi prosesnya di sini. Jadi kita benar-benar akses dari prosedurnya di metode-metodenya diakses. Nah, kemudian ada contoh dokumen SOAP message dokumen XML yang terdiri dari komponen ya. Di sini ada kita menggunakan XML versi 1.0, ada SOAP envelope, kemudian SOAP envelope ya, kemudian SOAP encoding style. Stylenya adalah encoding. Kemudian ada header ya, header SOAP, kemudian ada body yang tadi sudah ada di gambar
struktur swap tadi ya. Nah, ini adalah envelope adalah penutup dari encodingnya seperti itu. Nah, selanjutnya tentang remote procedure call atau RPC. Nah, RPC dirancang sebagai suatu cara untuk mengabstraksikan mekanisme prosedur call untuk digunakan antar sistem dengan jaringan terhubung. Kemudian RPC mempunyai struktur pertukaran message lebih baik dan data tidak perlu ditahan terlalu lama. Kemudian address RPC daemon dikaitkan ke port pada sistem jarak jauh serta berisi identifikasi fungsi untuk eksekusi dan parameter untuk passing ke fungsi tersebut. Kemudian fungsi dieksekusi sebagai yang direquestkan dan hasilnya dikirimkan kembali ke user dalam bentuk message terpisah. Kemudian port sejumlah angka atau kode sederhana yang include pada saat paket message dimulai. Jika suatu proses jarak jauh memerlukan sebuah service, maka addressnya dikirim ke port tersebut. Nah, ini adalah metode RPC ya, proses request antar klien dengan server menggunakan fasilitas layanan jarak jauh atau remote service. Metode RPC. Jadi tahapan inisiasi transfer data, ada jumlah baris karakter di sini, kemudian file. Nah, ini adalah remote service-nya ya, arah remote service-nya dengan menggunakan metode RPC. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah gambaran tentang RPC. Nah, jadi kurang lebih secara kerjanya seperti ini. Mulai dari application, jadi seolah-olah di sini ada semacam stub ya, ada client stub, kemudian ada server stub, kemudian di mana stub ini menjalankan library-nya. Nah, ini sebenarnya kelebihan dan kekurangannya. Ini menggunakan time library. Baru setelah ini lengkap, baru ditransport ya, dikirimkan. Ya, dikirimkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian hasilnya dikembalikan 8, 9, 10, 11. Kemudian kembalikan library 12, 13, 14 dan kembali ke aplikasi klien. Jadi konsepnya adalah layering ya, dimana ini adalah layer start dan time library dan layer transport. Nah, oke, secara kerja RPC mirip ya. Ini ada request, kemudian dibalas dengan respon juga. Jadi kurang lebih cara kerjanya mirip semua. Jadi yang menjadi adalah proses request. Ketika diterima, dia melakukan apa saja di situ. Nah, kalau dilihat ya, ini ada gambaran seperti ini. Ada client program, kemudian RPG function, ada info service, ada call service. Kemudian yang dipanggil ada di execute service, kemudian dikembalikan ke return answer, kemudian request complete, kemudian return reply. Nah, seperti itu ya. Jadi seolah-olah prosesnya seperti ini ya, jalan, kemudian dikembalikan dan lanjut ke program selanjutnya. Nah, ini adalah konsep dari RPC. Cara kerjanya seperti itu. Kemudian ada modern RPC, remote procedure call. Di sini ada bagian klien ya, bagian klien, kemudian yang mengakses, kemudian ada bagian server. Kemudian di sini ada stub ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ceritanya adalah Google dengan Golang itu memperkenalkan RPC di versi modern tahun 2015 yang disebut sebagai gRPC. Kemudian gRPC adalah framework modern open source performa tinggi dan kelebihannya adalah dapat berjalan di lingkungan apa saja. Selanjutnya ada procedure call ya, di sini ada client dan server. Kemudian di situ ada passing of argument request ya, kemudian ada return value response. Ini hampir sama dengan cara kerja RPC tadi ya, yang ini ya. Di sini local procedure call, proses yang memanggil dan dipanggil berada pada satu host. Kemudian RPC, sebuah proses pada local system memanggil prosedur pada remote system, namun bagi pemrogram seperti melakukan local procedure call.
Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan pengembangan aplikasi terdistribusi. Klien dan server tidak perlu memiliki network detail seperti soket. Kemudian ada RPC versus OC model. RPC berada di antara transport dan application layer. Ingat middleware layer. Kemudian RPC menggunakan stub prosedur untuk menyembunyikan network detail. RPC umumnya memiliki spesifikasi untuk pertukaran argumen dan result antara klien dan server menggunakan suatu format standar. Kemudian sering dikategorikan berada pada layer 6 atau presentation. Selanjutnya langkah-langkah RPC. Klien memanggil local prosedur yang disebut client stub bagi klien. Client stub seolah-olah server prosedur yang dipanggil. Stub melakukan marshalling argumen untuk remote prosedur diatur dalam paket dengan mengikuti suatu format standar menjadi sebuah network message. Melalui pemanggilan system call di local kernel, client stub mengirim network message ke remote system. Kemudian yang ketiga, network message ditransfer ke remote system menggunakan connection oriented maupun connectionless protokol. Kemudian yang keempat, server stub menunggu request dari klien, melakukan unmarshalling argumen yang ada di network message dan melakukan konversi jika diperlukan. Kemudian yang kelima, server stub menjalankan local procedure call yang memanggil server prosedur yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, setelah server prosedur selesai, return value dikembalikan ke server stub. Kemudian server stub melakukan konversi jika diperlukan, kemudian melakukan marshalling menjadi network message dan mengirimkannya kembali ke client stub. Kemudian yang kedelapan, network message ditransfer kembali ke client stub. Client stub membaca network message dari local kernel, dan client stub mengkonversi return value jika diperlukan, kemudian mengembalikan ke client return seperti return value dan local procedure. Nah, ini adalah RPC model ya. RPC model ada client proses dan server proses ya, sama kayak tadi yang pertama yang di depan tadi RPC, model RPC ya. Selanjutnya perbedaan antara SOAP dan RPC ya. Request SOAP library on the end of the client ya. Perbedaan di sini sebenarnya SOAP ini banyak kekurangan ya, menggunakan SOAP library, kemudian tidak semua pemrograman support. Kemudian SOAP itu sangat mengekspos method call, jadi sangat mengekspos operation metodenya. Kemudian selanjutnya datanya lebih besar karena datanya dibungkus, jadi datanya lebih besar. Jadi XML itu datanya lebih gede ya dibandingkan dengan JSON. Jadi kelebihannya ya, bisa stateless atau stateful ya, bisa milih. Ini ada WSDL atau Web Server Definition sudah lengkap. Kemudian ada most difficult untuk beberapa pengembangan program. Nah, sedangkan RPC kekurangannya adalah tactile couple, adalah sangat-sangat berhubungan erat. Jadi antara klien dan request itu benar-benar saling sepakat, harus prosedurnya sama, protokolnya sama, dan sebagainya. Jadi teknik couple ini adalah kekurangan dari RPC seperti itu. Kemudian di sini harus paham prosedurnya, parameter request step, parameternya harus spesifik. Kemudian ada require spirit URL-nya, kemudian action metodenya. Nah, ini harus paham prosedurnya. Dan nah, di sini kelebihannya karena di sini sudah define, jadi nanti kalau menggunakan RPC di sini memudahkan untuk memulai isinya, get starternya. Nah, ini adalah perbedaan tentang SOAP dan RPC. Nah, seperti itu. Oke ya, untuk RPC dan SOAP seperti itu. Jadi nanti saya
akan menyediakan. Oke, berikut ya tentang teori SWAP dan RPC. Nanti akan kita praktekkan bersama, misalnya cara penggunaan SWAP dan RPC menggunakan XML tentunya. Jadi lebih mengetahui bagaimana cara pengaplikasiannya seperti itu. Jadi kita bisa mempraktekkan cara teknik-teknik SWAP kemudian RPC. Jadi lebih dekat integrasi ke level metode seperti itu tentang SWAP dan RPC. Jadi nanti alangkah baiknya kita akan coba mempraktekannya langsung di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa memahami sedikit lebih jauh tentang arsitektur style yang ada di web service seperti itu. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.